Waalaikumsalam. Silakan masuk, Nak. Insya Allah. Silakan duduk. Duduk, Nak ya. Ya. Silakan. Ya. Ada Denis, ada Doi, ada Abi, ada Franky. Sudah tahu kan kenapa Bu Uswa panggil ke sini? Kita mau melaksanakan konseling kelompok. Tapi ada baiknya sebelum kita mulai Bu Uswa buka dengan salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Baik, alhamdulillah. Ini sehat? Sehat. Doi? Sehat. Alhamdulillah. Abi? Sehat. Franky? Sehat. Udah pada makan belum ini? Udah. Masih pada semangat kan? Ya, alhamdulillah. Sebelumnya Bu Uswa ucapkan terima kasih ya Nak ya, karena anak-anak sudah menyempatkan waktu untuk memenuhi panggilan Bu Uswa melaksanakan konseling kelompok. Masih semangat? Nah, tujuan Ibu melaksanakan layanan konseling kelompok ini yang pertama, satu, supaya anak-anak itu tahu bahwa merokok ini sebenarnya nggak baik. Betul, Franky? Yang kedua, supaya anak-anak ini bisa mencegah, menghindari perbuatan merokok. Dan supaya anak-anak itu bisa merubah mindset kalian tentang merokok. Ya, bahwa merokok itu tidak baik. Nah, di dalam layanan konseling kelompok ini, kita ada waktu 40 menit. Jadi sebelum nanti Bu Uswa tutup, Ibu akan beri tanda bahwa kita sudah masuk ke tahap akhir ya Nak ya. Kemudian di dalam layanan konseling kelompok ini ada asas. Yang pertama, asas kerahasiaan. Tahu nggak asas kerahasiaan itu apa? Ini mungkin bisa kasih tahu Bu Uswa mendefinisikan asas kerahasiaan apa, tahu nggak? Kerahasiaan. Berarti apa-apa yang kita sampaikan di sini tidak boleh orang tahu, betul. Kemudian ada asas keterbukaan. Jadi anak-anak ceritakan aja semua secara terbuka dengan Bu Uswa. Jangan ada yang tutupin. Yang ketiga ada asas kesukarelaan. Apa itu Bu asas kesukarelaan? Tahu nggak Nak? Ibu kasih tahu ya. Asas kesukarelaan itu kalian menceritakan masalah kalian secara senang, nggak ada paksaan dari ibu. Jadi ceritakan aja Nak, mengalir pengalaman kalian, masalah kalian tentang merokok. Kayak gitu ya Nak ya. Baik, udah siap belum kita mau melaksanakan konseling kelompok? Siap? Yakin? Yakin. Kalau udah siap kita ice breaking dulu ya. Jadi ice breakingnya yang lagi viral itu loh Nak, biasa yang lagi di TikTok. Jadi nanti kalau Bu Uswa nanya, mana matamu? Gimana jawabnya? Ini mataku, mata kanan mataku, mata kiri mataku, mata. Gitu ya. Bisa? Dah, kita mulai berdiri kali ya biar seru ya. Ayo berdiri. Semangat ya jawabnya ya. Mata kanan. Oke. Siap ya? Mana matamu? Ini mataku, mata kanan mataku, mata kiri mataku, mata. Wah. Asik. Silakan duduk lagi anak-anak. Masya Allah. Biar anak-anak itu nggak ngantuk dan tetap semangat gitu ya. Anak-anak gimana? Nyaman nggak duduknya? Nyaman. Ada misalnya ada rasa yang nggak enak atau gimana? Ada nggak? Nggak ada. Relax ya. Duduk senyaman mungkin, relax. Tidak ada paksaan, enjoy. Sebelum coba kita ambil nafas dulu 3 kali. Ambil nafas dari hidung, buang lewat mulut. Sekali lagi, ambil nafas dari hidung, buang lewat mulut. Sekali lagi, ambil nafas dari hidung, buang lewat mulut dan relax. Relax ya. Bisa kita mulai? Siap? Oke, kita sekarang mulai layanan konseling kelompok ini dimulai dengan siapa yang mau cerita duluan tentang pengalaman merokok? Denis dulu. Ayo silakan. Denis mulai ngerokok dari kapan? Dari kelas 1 SMP. Itu SMP. Kenapa kok Denis ngerokok? Ikut teman-teman. Ikut teman-teman. Terus ceritain coba. Pas kelas 1 SMP itu ikut ke mana?
jalan-jalan gitu, sih ditawarin rokok. Ya, ini rokok. Sih tak dirokok sama aku. Terus Tak rokok, udah habis, sih tawarin lagi rokok lagi. terus Dirokok lagi. akhirnya Itu kecanduan. kecanduan sampai sekarang. Sekarang kelas Kelas 9. 9. Kalau menurut Riko, Frankie kayak mana tentang ini masalahnya si Denis? Dia ngerokok dari SMP kelas 1. Kalau Frankie? Aku dari kelas ini 8 di situ. Kelas 8, kelas 2. Kayak mana ceritanya? Di situ ini apa main ke kali, terus ditawarin rokok sama temen. Main ke kali. Terus Terus ini tawarin rokok. Tak rokok sama aku. berapa kali itu? Satu di sana di kali itu. Sekali. Terus akhirnya ngerokok terus nggak akhirnya habis dari situ? Ya jarang-jarang sih, kadang-kadang. Kadang-kadang. Tapi pertama mulai ngerokok dari kelas 8. Ditawarin sama siapa waktu itu? Teman Sama temen sekolah nggak dia? sekolah. Sekolah juga. Terus kalau Abi? Aku dari kelas 6. Kelas 6 SD. Kayak mana ceritanya? Awalnya ceritain gimana bisa? Biasanya malam main dari kawan, nongkrong. Terus Ada yang bawa rokok, ditawarin. habis itu rokok sampai sekarang. Kecanduan gitu. Kalau Doi gimana? Diajak teman-teman Diajak teman-teman. Dari kelas berapa nak Doi kalau ngerokoknya? kelas 4 SD. Dari kelas 4 SD. Paru-parunya gimana coba itu sekarang? Kenapa itu ceritanya gimana dari kelas 4 SD? Awalnya ditawarin rokok. Doi mau rokok nggak? Iya. Ayo enggak lah. Habis itu temuin cewek bukan laki. Oh gitu. Terus? Terus bawa emosi ngerokok. Oh, kebawa emosi ngerokok sampai sekarang. Kecanduan juga. Oh gitu. Jadi ada yang dari kelas 1, ada yang dari kelas 2 SMP, ada yang dari kelas 6, ada yang dari kelas 4. Menurut Denis, si Abi kan dari kelas 4. Gimana pendapatnya? Dia ngerokok dari kelas 6, dari kelas 6 SD. Menurut Denis gimana pendapatnya? Kenapa kok si Abi bisa ngerokok dari kelas 6? Karena apa alasannya? Kalau menurut Denis? Karena Abi ikut bergaul sama temen-temennya. Oh gitu. Mungkin karena Abi bergaul sama temennya, ikut-ikutan kayak gitu. Jadi dia bisa ngerokok dari kelas 6. Kalau menurut Abi, kenapa Doi bisa ngerokok dari kelas 4? Karena dia dipaksa. Oh, karena dipaksa. Kayak gitu. Kalau menurut Frankie, gimana tentang pendapat Abi sama Doi? Kan kalau Doi dari kelas 4, Abi dari kelas 6. Kalau Denis dari kelas 1. Menurut pendapat kamu, kenapa kok mereka bisa merokok? Ya di inilah kena ajak sama kawan-kawan. Diajak sama kawan-kawan, jadi nggak enak ya. Jadi Bu Usma mau tanya, sebenarnya faktor penyebab kalian merokok itu apa? 1. Faktor penyebab yang pertama, gara-gara apa kalian jadi ngerokok? Pergaulan. Kedua, Kawan, ajakan kawan. ajakan kawan. Ketiga, biar kelihatan tadi itu keren ya? Keren. Yang keempat, apa ayo? Buat gaya-gaya. Buat gaya-gaya, oke. Jadi mindset kalian selama ini sudah tertanam kalau orang ngerokok itu pertama karena pergaulan. Ya benar juga kan ya nak ya. Kalau kamu bergaul sama orang yang ngerokok, pasti kamu ngerokok. Karena kalian pasti akan dihasut. Kedua, dipaksa. Akhirnya kecanduan. Ketiga, karena kepengen kelihatan keren. Keempat, apa tadi? Gaya-gayaan. Nah, di sini Bu Usma mau kasih tahu kepada kalian bahwa pemikiran kalian tentang merokok itu salah. Ya? Coba kalian bayangin. Kalian sekarang usianya berapa? 14 tahun. Ya kan? Bener nggak? 14 tahun kalian. Tapi tadi ada yang ngerokok dari kelas 6 SD. Doi dari kelas 4 SD ya kan? Bayangin guys, sistem organ kita di dalam badan kita ini kan ada jantung, ada paru-paru, kayak gitu kan. Kena asap rokok, kalian kan masih muda tuh.
itu apa nggak bahaya? Bahaya kan? Kalau bapak-bapak kan udah berumur, mungkin sistem organ di dalam tubuhnya lebih kuat daripada kalian, jadi mereka merokok. Tapi kalau kalian ini usianya masih sangat dini, masih kecil, udah kena asap rokok, ya kan? Oh, ayahnya Frankie ngerokok nggak? Ngerokok. Pasti Frankie ngeliat ayah juga kan? Terus kalau Abi, ayah nggak ngerokok padahal, tapi karena pergaulan ya. Kalau Doi ngerokok, Denis ngerokok. Kalian ngeliat ayah kalian ngerokok, jadi kepengen ngerokok gitu nggak? Enggak sih. Enggak. Lebih karena ke pergaulan. Terus ibu tuh mau tanya, orang tua kalian tahu nggak kalian ngerokok? Enggak. Kalau Doi tahu, kalau Abi tahu. Terus kalian dimarahin nggak? Kalau ketahuan dimarahin. Kalau ketahuan, kalau Doi kan ayahnya udah tahu. Ya udah tahu. Terus jangan-jangan barengan kamu ngerokoknya? Udah pertama ketahuan rokoknya. Diomongin, dioceh-ocehin, dimarahin. Kan. Habis itu berhenti ngerokok lagi. Berhenti. Diocehin lagi gitu. Terus akhirnya capek. Biarin aja. Jadi akhirnya orang Doi itu orang tua sampai capek ngomongin si Doi. Akhirnya ya udah gitu ya. Nah ya, kalau Abi kalau misalnya ketahuan dimarahin nak? Pernah nggak ketahuan? Pernah. Terus? Ya dimarah-marah. Dimarahnya? Belum bisa kerja, udah ngerokok. Oh tuh kan, belum bisa kerja udah ngerokok. Duit dari mana gitu nggak sih? Iya. Nah kalau Frankie belum pernah ketahuan. Kalau ketahuan gimana? Tapi kayaknya udah tahu sih, soalnya teman-teman Udah suka cerita. Oke. Kalau menurut pendapat kalian, pengertian rokok itu apa? Rokok itu apa menurut kalian? Kan kalian udah ngerokok nih. Rokok itu apa sih? Coba. Kamu definisikan rokok itu apa? Menurut Frankie dulu deh. Rokok itu apa? Asap sih. Asap. Abi, rokok itu apa? Ya sama. Asap. Kalau Doi, rokok itu apa? Kayak habis makan kan kayak apa ya, kayak cuci mulut gitu. Cuci mulut. Oh, rokok itu cuci mulut. Kalau Denis, rokok itu asap. Asap yang kalian hisap, ya kan? Iya. Dihirup. Itu perasaannya gimana pada saat menghisap rokok? Ya biasa saja sih. Biasa aja kan padahal. Kalau Doi mungkin karena jadi menurut Doi itu cuci mulutnya Doi itu rokok. Jadi kalau habis makan kalau nggak ngerokok aneh ya? Ya aneh kayak Aneh. apa gitu mulutnya. Oh gitu kayak mungkin kalau bahasanya orang-orang apa? Pahit. Pahit. Oh gitu. Nah ini nih yang mau Ibu Sua benerin. Doi cuci mulut bisa pakai permen, oke? Bisa pakai buah-buahan ya nggak Doi? Bisa pakai makanan-makanan lain, dessert gaya banget ya. Ya kayak misalnya apa kek gitu kan, kue, cemil-cemilan, gitu nggak Doi? Bisa kan Doi dirubah mindsetnya? Pokoknya aku abis makan cuci mulutnya buah, kalau nggak buah permen, kalau nggak permen cemilan. Bisa? Nah ini yang asap ini, gimana coba? Asap gitu loh kalian hirup, ya kan? Iya. Ganti, aku harus menghirup udara yang segar, menghisap udara yang segar supaya badanku tetap sehat. Rubah mindset tentang merokok. Bisa? Bisa. Ingat, kalian masih panjang perjalanannya. Pasti punya cita-cita kan? Cita-cita Denis apa? Tentara, Masya Allah. Kalau kamu jadi tentara, terus sistem organ kamu misalnya paru-parunya ada flek, keterima enggak? Nah, makanya Denis harus bisa menjaga fisik dan jasmani dan rohani. Rohaninya juga harus jadi anak yang baik gitu kan. Fisiknya juga harus jaga makan yang sehat. Jangan suka ngerokok, ganti jadi cemilan. Ya kan, bisa kan? Gitu. Doi cita-citanya apa, Nak? Jadi pemain bola. Nah, pemain bola itu kan harus lari kenceng. Kan kalau orang udah ngerokok larinya ngah-ngah kan, gampang ngos-ngosan. Nah, bener nggak sih ngos-ngosan? Ya. Nah, Kalau lari dikit dada kirinya sakit. nah, itu tahu kenapa masih ngerokok, iya kan?
Sekarang udah tahu tuh, akibat udah ngerasain. Terus kalau Abi, cita-citanya jadi apa? Kerja di Jepang pasti. Nah, itu juga kan harus dicek semua dari ujung kepala sampai ujung kaki, ya kan? Kepengen ke Jepang, pengen bahagiain orang tua gitu kan? Kalau bisa berhenti ngerokoknya. Bisa? Nah, Frankie cita-citanya apa? Main bola juga. Pemain bola. Nggak bisa kalau kamu nggak berhenti ngerokok, ngos-ngosan, larinya pelan, kalah dong. Ke gawangnya kegulan lawan dong. Iya kan? Bener nggak? Bener. Nih, kalau kalian nggak percaya pemikiran kalian salah, Bu Uswah tontonin video ya. Mau? Siap? Kita nonton video dampak dari merokok. Kalau kalian nggak percaya, kita lihat sama-sama. Oke. Ya. Simak ya. Hah? Apa itu? Loh, di mana ini? Rokok mengandung lebih dari 4.000 bahan kimia, diantaranya karbon monoksida, tar, nikotin, gas oksidan, serta zat karsinogenik yang merupakan penyebab pertumbuhan sel kanker. Hei nak, apa kamu percaya? Sebatang rokok ini mampu membunuhmu? Tidak, soalnya teman-temanku baik-baik saja. Padahal mereka merokok. Kalau ayah hanya bisa fokus bekerja kalau sudah merokok. Ayah? Hah? Hah? Kenapa ini? Merokok dapat merusak populasi mikrobioma yang hidup di mulut. Para perokok memiliki populasi bakteri Streptococcus 10% lebih tinggi dibanding yang tidak merokok, dan merupakan salah satu bakteri penyebab pembusukan gigi. Perokok memiliki resiko penyakit seperti kanker lidah, mulut, hingga tenggorokan akibat zat-zat berbahaya di dalam rokok. Saat ini, kamu sedang melewati tenggorokan perokok yang sudah dihinggapi oleh banyak sisa-sisa zat dari rokok yang menempel. Asap rokok mengandung ribuan bahan kimia yang membuat rambut-rambut halus yang sedang kamu lewati harus bekerja keras menyaring benda asing. Rambut-rambut halus ini adalah silia. Akibatnya,
fungsi silia menjadi menurun dan bahkan bisa tidak berfungsi sama sekali. Apa yang sedang kamu lihat saat ini adalah mutasi gen sel jahat yang berasal dari zat karsinogenik. Sel yang tadinya ramah bagi tubuh menjadi sel-sel kanker dan perkembangannya tidak terkontrol. Seorang perokok akan terlihat lebih tua daripada yang bukan perokok karena kurangnya asupan oksigen ke kulit. Penuaan dini akan dirasakan seperti kerutan di mata dan mulut. Salah satu zat di dalam rokok ialah nikotin yang memberikan efek candu. Itulah yang mendorong perokok untuk terus merokok dan merasa senang setelah merokok, bahkan gelisah tanpa rokok. Nikotin juga mampu merusak pembuluh darah dalam jantung dan meningkatkan kemungkinan terjadinya penggumpalan darah yang bisa memicu serangan jantung. Loh, ibu? Apa yang terjadi pada ibu? Ibumu sudah terlalu sering terpapar oleh asap rokok, sehingga ibumu menjadi seorang perokok pasif. Mengerikan bukan? Sungguh? Jadi selama ini kamu lihat, mereka adalah orang-orang yang telah mengakhiri hidupnya hanya karena sebuah rokok. Ada yang masih sangat kecil, janin-janin tak berdosa yang terpapar oleh rokok konsumsi ibunya sendiri saat hamil. Ada yang akhirnya terkena serangan jantung, kanker mulut, kanker tenggorokan, kanker paru, dan banyak lagi. Percaya atau tidak, mungkin orang-orang di sekitarmu masih beruntung karena belum merasakan dampak mematikan ini. Tetapi, cepat atau lambat, hal-hal mematikan ini akan segera menghampiri. tidak mungkin. Apakah kamu mau menunggu sampai penyesalan itu menghampirimu? Menyeramkan. Nah, itu tadi video tentang dampak orang yang Rokok. serem ya. Ya. Menurut pendapat kalian, menurut perasaan kalian setelah nonton video ini gimana? Denis, perasaan kamu gimana setelah nonton video ini?
ngeri. Terus Itu takut kena serangan jantung. takut kena serangan jantung. Terus Terus ini paru-paru ini berkurang. apa tuh takut kan? Masih mau ngerokok? Enggak. Kalau doi gimana perasaan doi setelah lihat video tadi? Ngeri sih. Ngeri. Terus Ya, takut kena penyakit kanker. Lihat nggak tadi kakinya sampai buntung? ya dia mutasi. Dia mutasi, mulutnya kena kanker. Masih mau ngerokok? Enggak, bisa ngurangin sedikit-sedikit pelan-pelan ya. Kalau bisa malah berhenti total. Mumpung doi masih muda. Ya, ngeri. Kalau menurut Adi pendapatnya tentang video tadi gimana? Perasaan kamu setelah nonton video ini gimana? Takut. Takut. Terus Ya. Kan ya. Ya, pengen berhenti lah paling. pengen berhenti. Kalau Frankie Takut. takut. Lihat video tadi, betapa mengerikannya orang yang merokok. Bahkan Bu Uswa pernah dengar, merokok mempercepat 5 menit kematian. Ya kan? Bener nggak? Bener. Jadi dipikirin lagi nak, kita rubah mindset kita. Ada yang kena kanker paru-paru, bahkan yang lebih mengerikan orang yang kita sayangi, ibu kita bisa kena dampaknya. Kita yang ngerokok, dia yang sakit. Sayang nggak sama ibu? Sayang. Mau kehilangan ibu? Kita masih butuh seorang ibu. Siapa yang mau ngerawat kita? Siapa yang mau nyetrika baju kita? Siapa yang mau nyuci? Tapi gara-gara kita merokok, asap rokok kena ibu kita jadi korban. Dirubah nak mindsetnya ya. Ngemil bisa makanan, nggak harus dengan merokok. Cuci mulut bisa pakai buah, permen. Ganti nak, gaya-gayaan bisa kita tunjukkan dengan hal yang positif. Tidak harus dengan merokok. Kata siapa anak SMP ngerokok itu keren? Kata siapa? Nggak ada kan yang bilang, nggak ada yang mau ngatakan, anak SMP itu kalau ngerokok keren tahu, nggak kan? Justru anak SMP kalau ngerokok pasti dipanggil oleh guru. Nah, dipanggil orang tuanya, ya kan? Ya. Malu nggak? Enggak. Malu lah, masa enggak? Malu nggak kalau orang tua dipanggil? Malu, ya kan? Makanya Ibu Uswa yakin anak-anak bisa memperbaiki mindset kalian tentang gimana sih jadi anak yang keren. Bisa merubah mindset kalian bahwa merokok itu berbahaya. Sangat berbahaya untuk diri kita maupun orang-orang yang ada di sekeliling kita. Jadi anak-anak udah punya solusi ya. Gimana caranya berhenti merokok? Kita tanya satu-satu. Denis, solusinya apa jadi supaya kita bisa berhenti merokok? Ya, sering jogging. Sering jogging, terus cemilannya harus diganti sehat. Terus minumannya harus dijaga yang sehat, kayak gitu ya. Bergaul juga ya. Bergaul harus dengan orang-orang yang baik. Kalau doi solusinya udah tahu kan? Gimana supaya kita nggak ngerokok lagi? Bergaul boleh, mantap ini. Tapi jangan berlebihan. Kalau Abi ngurangi ngerokok. Apa yang Ki? Banyak olahraga. Perbanyak Olahraga. dan Makan makanan cemilan sehat biar nggak ngerokok. Oke. Baik anak-anak, sekarang saatnya anak-anak mengisi evaluasi penilaian hasil dari layanan konseling kelompok ini ya. Yang seperti Bu Uswa jelaskan, anak-anak silakan centang sesuai dengan perasaan anak-anak. Oke? Habis itu nanti LKPD-nya diisi ya. Siapin, Frankie, Doi, kemudian Denis dan Adi. Oke, akan diisi.
Ya. Gimana, udah selesai? Udah. Ya. Ibu tungguin sampai selesai. Kalau udah selesai boleh di follow. Ya. Oke. Boleh Ibu ambil? Ya. Oke. Ambil ya nak ya. Alhamdulillah udah selesai. Jadi kita sudah mau berakhir ya nak ya konseling kelompoknya. Jadi anak-anak udah tahu kan solusinya gimana supaya anak-anak bisa berhenti merokok. Bisa ya? Bisa. Apa aja tadi? 1, banyak olahraga. 2, makanan yang sehat. 3, bergaul boleh, jangan berlebihan. Harus punya komitmen ya nak ya. Bu Uswah yakin anak-anak bisa merubah pemikiran kalian tentang merokok. Keren tidak harus merokok. Ya nak ya. Ada orang tua kita yang sayang sama kita. Kita pun harus bisa menyayangi mereka. Jangan sampai gara-gara kita merokok, ibu kita yang kena korbannya. Mau nggak? Nggak kan? Nah sekarang sebelum Bu Uswah tutup, Bu Uswah mau tanya, perasaan kalian ikut layanan konseling kelompok ini gimana? Seneng, bahagia. Pengen lagi nggak? Pengen. Nah setelah melaksanakan layanan konseling kelompok ini, udah tahu dampak merokok, apa yang mau kalian lakuin? Berhenti atau tetap merokok? Berhenti, mengurangi ya, berhenti kalau bisa ya. Jadi setelah melaksanakan layanan konseling kelompok ini, anak-anak mau berhenti merokok. Bener, yakin bisa? Bu Uswah yakin kalian pasti bisa, ya? Ya. Oke, kalau gitu sebelum Bu Uswah tutup layanan konseling kelompok hari ini, sebaiknya kita sama-sama berdoa ya, supaya kita diberkahi segala kegiatan kita. Oke, berdoa mulai. Doa selesai. Sekali lagi Bu Uswah ucapkan terima kasih ya nak ya, anak-anak udah menyempatkan waktu datang ke sini. Semoga anak-anak bisa menjadi anak yang berhasil, bisa membahagiakan kedua orang tua, dan yang paling penting semoga anak-anak bisa berhenti merokok. Baik ada orang atau tidak, anak-anak tetap memiliki komitmen, enggak, aku nggak mau merokok. Oke? Bisa? Bisa kan? Oke, kalau gitu Bu Uswah akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kalau mau masuk kelas silahkan, boleh. Makasih ya nak ya, hati-hati di jalan ya. Oke.